Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Malam, Pak. wabarakatuh. Malam, Pak. Ya, malam. Terima kasih banyak atas kehadiran Anda pada hari ini. Hari ini pertemuan kelima ya, mata kuliah sumber daya manusia. Eh, ini yang presentasi siapa ini? Ilham ya? Assalamualaikum ya, selamat malam Bapak. Saya yang kemarin ketinggalan Pak. Anda setelah ini dulu aja. Siapa? Apa? Setelah ini aja. Setelah siapa ya? Oke, Yang baik. dua aja Berarti dulu ini ya. oh iya, Di baik. kelas dulu. Ya, kelas dulu. Oke. Baik, teman-teman sekalian. eh, Terima kasih sudah hadir di pertemuan kelima ini. Eh, yang kemarin sudah presentasi ya. Yang sudah presentasi saya minta tolong untuk diupdate di grup WA ya yang sudah presentasi. Yang saya ingat Iis ya, Iis sama Pak Jo kemarin ya. Ditulis dulu sebagai bukti bukti Anda sudah presentasi. Nanti saya juga punya database untuk mencatat kembali. Baik Baik, teman-teman Pak. sekalian, hari ini kuliahnya sebenarnya di e-learning ya, di e-learning. E-learning. Jadi ini nggak semuanya ngambil SDM ya, atau semuanya DM juga, broadcast juga, broadcast promosi pemasaran. Ada Saya yang hanya nggak gimana? saya hanya broadcast. Oh, broadcast. Berarti broadcast eh untuk minggu ini kita mulai jam 8 ya nanti. Mungkin di Oh, learning aja ya. Learning, iya. oke. Oke, siapa lagi selain Tri Winarti? Satu orang aja? Oke, baik. Ini nggak apa-apa ya, ikut alur aja ya, Tri Winarti. Baik teman-teman Ya. sekalian, hari ini sepertinya ada dua yang akan maju nih. Saya lupa namanya seperti nggak mengenalkan diri nih. Sudah mau maju dulu. Sudah datang belum orangnya? Siapa ya? Sudah Pak, saya dengan Oh Mas sudah. Irfan. Ya, Oh, kelompok Mas Irfan sama silakan. Rudy Hartono. Oke, silakan. Pak Rudi dan timnya untuk presentasi waktunya 15 menit dari sekarang. Baik, Mas Irfan, silakan untuk dibuka presentasinya. Ini ada usul dari tadi yang pertama grupnya Bu Is kan udah tinggal. Jadi saya memberi kesempatan kepada beliau dulu untuk 5 menit ke depan. Gimana Pak? Bentar. Udah ada request ke saya dia. Oh, Anda ya orangnya ya yang tadi WA ya. Oke, silakan. Silakan. Ah, Bu Is, tolong dong itu temannya Bu Is. judulnya apa ini? Halo Pak, Assalamualaikum Jadi warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak. jadi Ilham ya yang presentasi ya. Iya, nggak apa-apa Pak, Oke. saya duluan Pak. Udah dapat Ya, izin ya silakan. dari Pak Rudi ya Pak ya. Baik. Ya. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya. Sedikit aja kita membahas presentasi yang kemarin saya ketinggalan ya. Baik. Yang pertama, kita ada People and Organization, Strategis Human Resource Management, Manajemen Sumber Daya Manusia. Kedua, Job and Role Analysis and Design. Baik, Strategi Human Resource Management. Manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan jangka panjang untuk mengolah potensi karyawan secara efektif guna mencapai tujuan bisnis organisasi. Pendekatan ini mengubah peran SDM dari fungsi administratif menjadi mitra strategis dalam mendorong pertumbuhan dan keunggulan kompetitif dengan menyelaraskan praktik SDM seperti rekrutmen, pengembangan, dan retensi dengan arah strategis perusahaan. Jadi suatu organisasi, perusahaan pasti ada namanya rekrutmen, pengembangan, atau retensi. Dilanjut dengan peran dan tujuan SDM strategis. Pertama, menyelaraskan fungsi SDM dengan tujuan bisnis.
Memastikan Departemen SDM berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Kedua, mengembangkan tenaga kerja yang tepat, memiliki karyawan dengan keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan di posisi yang strategis untuk mendorong pertumbuhan perusahaan. Pasti yang namanya rekrutmen, pasti ada yang namanya kualifikasi. Ketiga, membangun keunggulan kompetitif, menggunakan sumber daya manusia sebagai investasi utama untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dilanjut dengan meningkatkan kinerja organisasi, berkontribusi pada peningkatan kinerja bisnis melalui pengolahan modal manusia dan pengetahuan. Menghadapi perubahan pasar, membantu organisasi menjadi responsif terhadap perubahan pasar, teknologi, dan kebutuhan tenaga kerja. Dilanjut dengan analisis dan desain pekerjaan adalah dua proses yang saling terkait dalam manajemen sumber daya manusia untuk memahami dan membentuk pekerjaan agar sesuai dengan tujuan organisasi, serta meningkatkan produktivitas dan kepuasan karyawan. Analisis pekerjaan berfokus pada pengumpulan informasi mendalam mengenai tugas, tanggung jawab, bahkan kualifikasi suatu pekerjaan. Sedangkan desain pekerjaan berfokus pada bagaimana pekerjaan tersebut disusun dan diorganisir untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Analis dan desain pekerjaan mungkin hampir sama ya tugasnya. Pendahuluannya pentingnya peran SDM dan organisasi. SDM sebagai aset strategi perusahaan. Fokus strategis pengolahan SDM, analisis jabatan, dan desain peran. Dilanjut dengan pentingnya peran SDM dalam organisasi. Peran pentingnya sumber daya manusia dalam organisasi adalah bahwa segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan, baik secara pribadi, individu, maupun dalam organisasi. Sumber daya tersebut yaitu waktu, tenaga, dan kemampuan manusia, baik daya pikir serta daya fisiknya, benar-benar dapat dimanfaatkan secara terpadu dan secara optimal bagi kepentingan organisasi. Daya pikir, fisik, itu suatu aset organisasi. Sumber daya manusia sebagai faktor pertama dan utama proses pembangunan dan pencapaian tujuan organisasi. Apabila di dalam organisasi sudah memiliki modal besar, teknologi canggih, sumber daya alam melimpah, namun tidak ada sumber daya manusia yang dapat mengolah dan memanfaatkannya, maka tidak akan mungkin dapat meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh sebab itulah pentingnya peran sumber daya manusia dalam organisasi itu sangat diperlukan sebagai unsur utama dan unsur pengendali keberhasilan organisasi. Jadi ya sumber daya alam yang melimpah, teknologi canggih, namun SDM-nya nggak bisa kelola dengan baik, ya perusahaan itu nggak akan maju. Dilanjut dengan SDM sebagai aset strategi perusahaan. Pengolahan sumber daya manusia sebagai aset strategis, bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi kebutuhan bagi organisasi yang ingin mencapai keberhasilan jangka panjang. SDM bukan hanya sekedar tenaga kerja yang mengisi posisi dalam struktur perusahaan, melainkan modal intelektual yang mampu mendorong inovasi, produktivitas, dan pertumbuhan perusahaan. Ketika perusahaan menganggap karyawan sebagai aset strategis, mereka tidak hanya berfokus pada fungsi administratif, tetapi juga pada peningkatan keterampilan, keterikatan, dan kesejahteraan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi secara holistik. Masalah dan pengolahan SDM sebagai aset strategis. Kurangnya investasi dalam pengembangan karyawan, meskipun banyak organisasi mengakui pentingnya SDM. Investasi dalam pengembangan karyawan seringkali tidak menjadi prioritas. Ini dapat menyebabkan kurangnya keterampilan baru dan keterlibatan karyawan yang rendah, sehingga menghambat potensi perusahaan dalam menghadapi perubahan industri. Jadi untuk investasi pengembangan karyawan pentingnya training secara berkala. Dilanjut dengan kesulitan dalam menyelaraskan kebutuhan perusahaan dan aspirasi karyawan. Membangun SDM sebagai aset strategis membutuhkan keseimbangan antara kebutuhan dan perusahaan dan keinginan karyawan akan perkembangan karir.
Namun seringkali terjadi perbedaan antara keduanya. Misalnya perusahaan mungkin lebih fokus pada hasil, sementara karyawan menginginkan pengembangan keterampilan atau penghargaan lebih. Tantangan dalam menciptakan budaya kerja yang inklusif dan berdaya saing, menjadikan SDM sebagai aset strategis, memerlukan kerja yang mendukung inklusivitas dan penghargaan terhadap inovasi. Tantangan yang muncul adalah bagaimana menciptakan budaya ini, terutama dalam organisasi yang memiliki struktur hierarki yang kaku atau lingkungan kerja yang fleksibel. Penerapan teknologi untuk mendukung SDM sebagai aset strategis. Perusahaan perlu mengadopsi teknologi yang membantu analisis kinerja, perencanaan, pengembangan, dan pemberian pelatihan yang relevan. Namun banyak organisasi menghadapi dalam mengintegrasi teknologi ini karena biaya, infrastruktur, atau kurangnya keterampilan digital. Menjadikan SDM sebagai aset strategis, membutuhkan perubahan pola pikir dalam manajemen dan budaya organisasi. Perusahaan perlu menganggap karyawan sebagai elemen kunci yang mendorong inovasi dan memberikan nilai keberhasilan jangka panjang, investasi dalam pengembangan keterampilan. Penciptaan budaya kerja inklusif dan penggunaan teknologi dapat membantu mengoptimalkan potensi SDM. Fokus pada strategis pengolahan SDM, analisis jabatan, dan desain peran sangat penting untuk menyelaraskan tujuan organisasi dengan kemampuan karyawan. Analisis jabatan mengidentifikasi tugas, tanggung jawab, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk suatu peran. Sementara desain peran secara spesifik merancang pekerjaan itu sendiri. Strategis pengolahan SDM kemudian memanfaatkan informasi ini untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan talenta yang tepat agar dapat mencapai tujuan jangka panjang organisasi secara efektif. Contohnya studi kasus PT Telkom Indonesia. Telkomsel menghadapi tantangan di era digital dan melakukan transformasi organisasi untuk menjadi perusahaan digital unggulan. Melakukan transformasi agar menjadi perusahaan digital yang paling unggul. Baik, penutup ya. Manajemen strategis berperan penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Melalui analisis dan desain pekerjaan yang tepat, SDM dapat menjadi aset utama yang mendorong kinerja, inovasi, dan keunggulan kompetitif perusahaan. Pada intinya, majunya perusahaan tergantung dari SDM. Baik, terima kasih teman-teman. Bapak Kurniawan telah mengizinkan saya presentasi. Baik, sekian dari saya. Dilanjut dengan kelompok Bapak Rudi. Terima kasih. Oke, silakan berikutnya. Baik Pak, terima kasih pada semuanya. Yang pertama yang saya hormati dulu kepada Bapak dosen dan semua teman-teman yang ikut gabung di presentasi mata kuliah pengadaan sumber daya manusia. Ya, kami di sini berdua dengan Mas Irfan. Ya, tentunya kami mempersilakan dulu untuk Mas Irfan untuk membacakan presentasinya. Dipersilakan. Naik Mas. Halo, halo, suara saya kedengar Pak. Ya, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya dan Pak Rudi akan mencoba eh, membacakan presentasi terkait pengadaan sumber daya manusia, People Resourcing, Recruitment and Selection. Oke, untuk yang materi presentasi nomor 1 adalah tujuan dan alur besar. Nomor 2, people researching apa dan kenapa. 3, people researching langkah utama. Yang keempat, terkait rekrutmen atau untuk menarik kandidat. Yang kelima, selection atau menyaring dan memutuskan. Yang keenam, interviewing skills atau cara wawancara yang baik. Pentingnya sumber daya manusia dalam bisnis. Sumber daya manusia memegang peranan vital dalam keberhasilan bisnis karena mereka merupakan penggerak utama yang menjalankan seluruh proses operasional perusahaan.
Karyawan yang kompeten, termotivasi, dan terlatih dengan baik dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, serta kualitas layanan atau produk yang dihasilkan. Selain itu, manajemen yang efektif memastikan adanya sinergi antar individu dan departemen, menciptakan budaya kerja yang positif, serta menjaga keseimbangan antara kepuasan karyawan dan pencapaian target bisnis. Tujuan pengelolaan sumber daya manusia, pastikan ketersediaan talenta yang tepat, menciptakan lingkungan kerja yang positif, memenuhi kebutuhan hukum dan regulasi. Tujuan pengelolaan sumber daya manusia adalah untuk mengoptimalkan potensi karyawan agar mampu berkontribusi maksimal terhadap pencapaian tujuan bisnis. Ini mencakup pengembangan keterampilan, peningkatan produktivitas, serta memastikan karyawan bekerja dengan efisien dan termotivasi. People resourcing, apa dan kenapa? 1. Proses strategi memastikan SDM sesuai kebutuhan bisnis. 2. Menyelaraskan kebutuhan SDM dengan strategi perusahaan. 3. Mencegah kelebihan atau kekurangan tenaga kerja. 4. Strategi pemenuhan, build atau latih, buy atau rekrut, borrow atau kontrak. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Rudi. Silakan Pak Rudi. Baik, terima kasih Mas Irfan atas waktunya. Yang kami lanjutkan tentang people resourcing, langkah-langkah utamanya. Yang pertama adalah disebut dengan workforce planning. Di sini dibutuhkan suatu analisis tentang berapa kebutuhan tenaga kerja yang kita butuhkan. Seumpamanya katakanlah suatu pabrik ya, dalam hal ini pabrik katakanlah pabrik kosmetik ya, berapa puluh orang yang kita butuhkan. Ini menjadikan suatu planning bagaimana dalam rangka penyediaan sumber daya manusia. Yang kemudian berikutnya, karena dalam suatu perusahaan itu banyak sekali ragam pekerjaannya, tentunya ini ada perlunya suatu job analisis yang menentukan bagaimana deskripsi dan spesifikasi jabatan yang akan diemban oleh pihak karyawan. Yang ketiga tentang employer branding. Ini tentunya suatu perusahaan membangun citra positif tentang perusahaannya di mata karyawan, bagaimana penilaian karyawan terhadap perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat, talentful, mengembangkan basis data kandidat yang potensial. Ini biasanya bisa dicari lewat pengembangan dan pelatihan-pelatihan. Kemudian yang kelima, menjaga keberagaman dan kesetaraan kesempatan kerja. Jadi setiap karyawan yang bekerja di suatu perusahaan tentunya punya hak untuk berhasil ya, dan dalam bekerjanya. Lanjut, Mas Iwan. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita rekrutmen menarik kandidat calon karyawan. Yang pertama, calon karyawan bisa digali dari sumber internal. Ini biasanya karyawan yang memang benar-benar sudah menguasai di bidangnya. Baik itu secara promosinya maupun mutasi, alih jabatan, kemudian rekomendasi para petingginya. Kemudian dari sumber eksternal, kita bisa mencari kandidat pekerja lewat portal kerja, kemudian juga bisa memanfaatkan dari media sosial ya kayak Jobstreet ataupun yang lainnya, dan juga memanfaatkan anak-anak kampus yang sedang magang. Kemudian juga mencari dari lembaga pelatihan. Terus yang ketiga, kita bisa memasang iklan ya. Biasanya iklan lowongan kerja yang memang ini harus jelas, menarik dan bebas dari bias. Kemudian proses berikutnya adalah bagaimana proses transparansi dan menghormati etika serta privasi kandidat, jangan sampai memberikan suatu dampak yang buruk bagi karyawan. Sarjana. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita menyaring dan memutuskan daripada hasil seleksi. Yang pertama, biasanya kita mengenal dengan adanya screening awal. Screening awal ini tertumpuk kepada pelamar, biasanya pemeriksaan CV dan tes dasar kemampuan.
Kemudian penilaian lanjutannya bisa berupa wawancara, kemudian juga tes psikologi atau simulasi kerja. Ya kebetulan di sini Pak, saya sebagai marketing ya. Jadi setiap penerimaan calon marketing tentunya ini perlu diuji ya terkait dengan teknis kerja. Jadi kebanyakan simulasi kerja ya dibandingkan dengan wawancara yang lainnya. Ketika si karyawan ini akan mengajukan diri sebagai marketing ya tentunya bidangnya adalah bagaimana tuntutan mereka bisa sebagai negosiator dan memediasi juga memberikan solusi terhadap produk yang dia tawarkan. Jadi banyaknya ke probing itu. Kemudian yang ketiga, keputusan apakah si karyawan ini bisa diterima atau tidak berdasarkan skor dan bukti objektif ketika di waktu wawancara. Dan yang terakhir adalah onboarding. Biasanya onboarding ini merencanakan kita ini kepada mereka untuk adanya suatu katakanlah waktu freelance, waktu apa tenggang waktu namanya, waktu percobaan ya antara 1 bulan bisa 3 bulan atau 6 bulan. Naik Pak, Mas Irfan. Naik. Nah ini yang dibutuhkan adalah bagaimana kita interviewing skill, cara wawancara yang baik. Ya tentunya ini beberapa komponen yang perlu kita pahami adalah yang pertama bagaimana job description ini bisa dikuasai. Contohnya seorang marketing. Tentunya marketing ini punya kehandalan biasanya, punya keahlian di bidang negosiasi, kemudian juga bagaimana dia bisa memberikan solusi ya terhadap apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian juga menggunakan wawancara yang struktur, artinya tidak melebar kemana-mana. Dan pertanyaan ini biasanya sama ya, ketika kita mewawancarai seorang marketing properti, tidak jauh daripada pembicaraan tentang bagaimana kita memberikan solusi, bagaimana kita memberikan nilai plusnya terhadap perubahan yang mereka akan ambil, dan juga keuntungan tentang posisi strategisnya gitu kira-kira. Selanjutnya menggunakan skala penilaian 1-5 berdasarkan perilaku nyata. Yang terakhir adalah dilakukannya minimal oleh 2 wawancara yang dengan catatan hasil yang tentunya yang akurat sesuai dengan kemampuannya. Berikutnya. Kesimpulan daripada pengadaan sumber daya manusia adalah proses strategi untuk memperoleh talenta yang terbaik. Dan yang kedua, tentunya mencakup perencanaan, seleksi, dan pembentukan untuk citra perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah karyawan yang tepat mendorong produktivitas dan keberlanjutan bisnis. Ada lagi, Mas Irfan? Ya, itu saja presentasi dari saya dan Mas Irfan. Kurang lebihnya, mohon maaf dikembalikan kepada Pak dosen. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Irfan dan Pak Rudi sudah presentasi yang ketiga berarti ya hari ini. Cukup bagus. Tadi apa judulnya? Saya lupa. Judulnya, Seleksi dan rekrutmen ya. Iya, Pak. ya, seleksi dan rekrutmen. Oke, Dengan bagus. seleksi ya, Pak. Saya ingin tahu bagaimana seleksi dan rekrutmen di tempat Anda bekerja. Boleh Mas Irfan dulu? Silakan. Pak Rudi dulu boleh, silakan. Oke. Kalau silakan, Pak. Baik, Pak. Saya sebetulnya gini, Pak ya. Perusahaan kami ini sebetulnya dibangun oleh saya dan teman-teman, ya ini juga belum berjalan terlalu lama Pak di bidang properti. Artinya kami membangun sebuah ide ya tentang agen properti. Jadi sistemnya keagenan. Dan di atas keagenan itu biasanya kita ini ada yang namanya developer. Jadi jasa kami ini sebagai agensi perumahan itu menjual daripada produk-produk punya developer. Ya tentunya punya orang lain lah Pak. Ya, di sini
dari perbandingan antara developer dengan agensi perusahaan, agensi perumahan, tentunya sangat dua dua badan hukum yang berbeda tentunya Pak ya. Dari tingkatan permodalan ataupun tingkatan daripada sumber daya manusianya. Sehingga kami di sini tidak mau mengambil resiko yang lebih besar, maka dalam hal ini mengambil tentang keagenannya Pak. Gitu. Jadi rekrutmen kami khusus kepada karyawan untuk memang diprioritaskan untuk marketing rumah. Ya, di situ keuntungannya apa buat agensi perumahan? Pertama, agensi perumahan bisa menjual beberapa proyek, beberapa tempat juga di perumahan yang lain, ya, tanpa ada syarat tertentu. Ya, artinya di sini kita bebas bisa menjual punya developer siapapun. Asal di sini ya ada MOU, ada kesepakatan kerja dengan si developer. Oke. Yang keduanya, kita dalam hal merekrut karyawan tentunya ini biasanya freelance, Pak. Ya, artinya kita tidak harus mengeluarkan fee yang seharusnya diberikan gaji kepada mereka setiap bulan. Ya, melainkan fee itu dia peroleh dari hasil penjualannya. Biasanya kisaran antara paling tinggi itu 3,5% sampai 3%, 3 sampai 3,5%. Sehingga kami tidak terlalu apa dibebankan dengan biaya salary untuk karyawan yang freelance tersebut. Nah, keuntungan yang lainnya ya tentunya dalam hal ini kita bisa berkolaborasi dengan agen-agen besar, Pak, seperti LG Hooker, kemudian Era, kemudian juga dengan 20 20 20 itu tuh yang ya ya 20 itu ya kemudian ya terus ya di situ banyak sekali lah masukan-masukannya sehingga kami memberanikan diri dengan teman-teman untuk membuat sebuah agen properti perumahan, jasa penjualan perumahan, dan ini sudah berjalan di daerah Setu Pak, di Oke, Bekasi. bagus. Ya, terima kasih Pak. Sudah berapa tahun di agent itu? Di developer di keagenan saya baru 5 tahun Pak, 5 tahun jalan. Wah, cukup lama ya. Ini lima Bagus. tahun ya. Oke, bagus. Ya, Mas Irfan ya, sama Sama dengan Pak kurang Pak lebih Rudi Pak. sama ya. Wah, Iya, ini satu kampus satu tim ya berarti ya ya satu ya tim. sudah di tim kelas. Pak. Selamat Luar kerja, biasa. selamat kerja Pak. Oke, bagus. Eh, Itu bisa melebar ke mana? Ke Setu aja atau ke Cikarang juga atau ke Saya Jabotabek mungkin? memegang dagangan ya Pak ya. Boleh katakan properti itu di daerah sekitar Jabotabek Pak. Mungkin nanti ke Oh, depan bisa Jabotabek. bekerja sama dengan Pak Jo lah. Pak Jo kan punya apa? Tadi akan punya ide untuk apa? Pendampingan hukum secara jasa para legal itu Pak. Jadi Bagus. kadang-kadang kita juga ketika klaim, klaim dalam hal fee itu Pak, kalau nggak ada MOU ya boleh dikatakan ini kerja bakti Pak. Sehingga penguatan secara legal ininya belum kuat gitu Pak. Jadi memang harus ada Oke, pendampingan hukum. bagus. Ya, Pak Jo, gimana? Anda mau ngasih komentar tadi ya. diajak tim kerjasama atau Anda menanggapi? Pak Jo, tolong Atau Pak yang Jo. ini belum pernah offline ya kuliah ya? Belum pernah ketemu offline gitu ya? Atau di Zoom terus? Di online? Jum terus Pak. Jum terus Pak. Zoom terus ya? Oh, Iya. gitu ya. Baik. Pertama, Harusnya, hmm? semester pertama sudah beberapa kali ada Pak. Di Oh, semester pertama ya semester satu, offline. kedua offline, Ya, offline. sebenarnya gini Pak, Nah, itu kan banyak yang teman-teman juga yang dari daerah-daerah Pak. Iya, betul. Masuk di angkatan, kalaupun offline paling yang lokasi terdekat dari kampus yang bisa hadir Pak. Iya, betul. Eh, Iya, saya juga ngalamin sih ya. Waktu saya ya. kemarin mengunjungi ke IKN sana, ada mahasiswa saya di Gici. Pak, saya mahasiswa Bapak di Gici. Wah, saya bilang, oh ternyata di sini. Saya bilang gitu. Banget. Kebetulan Teman kami mereka yang ada yang di Kepulauan Natuna Pak kemarin Natuna semester juga kemarin. ada. Wah, luar biasa ya. Luar biasa ya. Ini teman-teman juga yang lain juga banyak ya di luar kota. Gak Pak, apa-apa, yang penting kita baik. sudah dibantu sama
Teknologi, AI ya, Pak. Ya. teknologi AI. Kalau nggak ada AI ya Iya, kita repot juga, kan. iya. Dimanapun kelasnya ya. Yang penting tadi eh kerjasama tim itu sangat menarik. Nggak Hmm, hanya di kelas, di luar kampus juga bisa ya. Iya, Baik teman-teman sekalian, ada pertanyaan? Ini judulnya menarik nih ya. Nanti dikirimkan ya. iya. Yang sudah presentasi saya minta dikirimkan di grup Siapa? WA. Oke. Oke, Ya saya teman-teman endorse, sekalian. Bapak saya endorse juga Pak. Barangkali ada teman-teman ataupun Pak dosen yang butuh perumahan, silakan ya hubungin saya Pak. Iya tuh, ya lebih gampang ya, lebih mudah itu. Iya. Silakan itu lebih mudah. Apalagi buat investasi ya, tuh luar biasa Ya, tuh. betul Pak. Mantap itu. Itu proyek sekarang Setunya ini daerah Pak. mana? Kalau yang sekarang saya lagi fokus di itu Pak, di daerah Setu, Bekasi, dekat Grand Wisata. Oh, Grand Wisata ya. Grand Grand Wisata Wisata ya. ya. Tol pintu Burangkeng itu udah 5 kilo lah, nggak jauh dari situ. Oh, dekat dekat situ Dekat ya. Berarti Polsek, nggak agak jauh Polsek ya. ini ya, Polsek Setu Pak. Iya, Itu betul. kebetulan Iya. ya bulan ini ada promo yang luar biasa Pak. Iya, bagus. Ya. Silakan teman-teman yang mau endorse. Oke, teman-teman sekalian, diskusi kita sangat menarik sekali. Secara teori, secara praktek sudah banyak dipraktekkan ya, sehingga pada akhirnya namanya rekrutmen seleksi itu memang tidak sesuai dengan apa model konsep yang sebenarnya gitu loh. Namun seleksi dan rekrutmen itu tergantung kebutuhan gitu. Yang pasti sih sebenarnya dalam seleksi dan rekrutmen itu mengatur kaidah-kaidah atau kesepakatan yang dijalankan gitu. Sehingga bisa disepakati sehingga bisa dijalankan. Jika terjadi hal-hal yang tidak memungkinkan, ya itu bisa diselesaikan dengan secara hukum dan lain sebagainya, gitu. Tapi yang pasti modal seleksi dan rekrutmen itu kuncinya satu, memang harus ada sustainability, berkelanjutan, yang tidak bisa stuck modelnya, harus perlu mau inovasi, harus perlu keragaman sehingga pada akhirnya kita bisa menemukan, kita bisa menyeleksi mana pegawai, mana agent, mana lain sebagainya yang bisa tangguh, yang bisa berkelanjutan, yang bisa tetap bertahan untuk bisa bekerja dengan baik. Baik, gitu ya teman-teman ya. Ya. Saya pikir cukup diskusi kita kali ini. Terima kasih yang sudah presentasi pada hari ini, dua kelompok. Saya apresiasi. Tidak ada yang revisi ya, termasuk kelompoknya Ilham dan kelompoknya Pak Rudi dan tim tidak ada revisi, tinggal dikirimkan. Jangan lupa juga untuk mengerjakan tugas yang di e-learning, karena itu bagian penting dari kumulatif kehadiran Anda dan penilaian Anda. Ini pertemuan kelima ya teman-teman ya. Saya ingatkan minggu depan ada presentasi lagi dua kelompok. Pertemuan ketujuh tidak ada presentasi ya, karena kita kuis pra UTS. Ini wajib dikerjakan di lini eh, tugas. Nanti ada soal. Dan waktunya juga terbatas. Jadi pertemuan ketujuh kita kuis pra UTS, pertemuan ke-8 UTS, dan kita lanjutkan lagi di pertemuan ke-9 dan seterusnya. Baiklah, cukup ya teman-teman ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya pada malam hari ini. Saya tutup, selamat malam. Kita kembali ke e-learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam, wabarakatuh. Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam, makasih Pak.